Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan hasil tugas kami. Ada Fadia, Faik, dan Niken. Diksi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pemilihan kata yang bermakna tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata-kata. Fungsi diksi yang pertama, fungsi pilihan kata atau diksi untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Fungsi yang kedua adalah selain itu, untuk mendukung jalan ceritanya agar lebih runtut, mendeskripsikan tokoh, lebih jelasnya, mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan yang terakhir latar sosial dalam cerita tersebut. Diksi. Ketetapan dimaksudkan sebagai pemilihan kata yang dapat mewakilkan gagasan penulis dengan benar, sehingga tidak terjadi perbedaan tafsir antara penulis dengan pembaca. Kesesuaian diartikan sebagai pilihan kata yang cocok dengan konteks seperti situasi, pemakaian, saran penulis, dan lain-lainnya. Diksi dalam ragam formal atau KBBI. Kaidah dalam pemilihan kata terdapat persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek yang meliputi berbagai aspek. Jadi, makna adalah hubungan antara bentuk bahasa dan objek atau suatu yang diacunya. Ada dua jenis makna yang terpenting diantaranya adalah makna denotatif atau makna bisa disebut leksikal dan makna konotatif atau bisa disebut dengan makna gramatikal. Denotatif mengandung makna yang sebenarnya, makna kata yang sesuai dengan konsepnya sehingga disebut juga makna konseptual. Dan makna konotatif. Kata konotatif, makna gramatikal atau makna struktural, yaitu makna yang timbul bergantung pada struktur tertentu sesuai dengan konteks dan situasi di mana kata itu berada. Contohnya, tokoh itu dilayani oleh gadis-gadis yang cantik. Kata umum dan kata khusus. Makna umum, makna yang memiliki ruang lingkup ungkapan yang luas dari kata yang lainnya. Contohnya, pemimpin, runcing, dan memasak. Khusus, makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit dari kata yang lainnya. Contohnya, ada direktur, tajam mancung, dan menanak. Makna homonim, homofon, dan homograf. Homonim beristilah terjadi jika dua kata mempunyai bentuk tulisan dan lafalnya sama tetapi maknanya berbeda. Kata buku dapat bermakna sendi pada tulang, bambu, dan tebu. Dapat pula bermakna kertas tulis seperti buku bacaan atau buku tulis. Contoh dari homonim, saya membeli beberapa buah buku tulis. Yang kedua, buku tulang-tulangku terasa nyeri. Homofon adalah kata-kata yang sama lafalnya, tetapi berbeda ejaannya. Misalnya kata bank dan bank. Bank semakna dengan abang. Bank semakna dengan lembaga keuangan. Maaf ya, seharusnya nomor 3 ini homograf. Homograf adalah kata-kata yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya. Misalnya kata teras bermakna seperti teras kayu, pegawai teras, dan ada juga teras seperti teras toko dan teras rumah. Contohnya, ayahnya adalah pegawai teras kantor gubernur. Dan yang kedua, pada malam hari ada beberapa orang tunawisma tidur di teras toko. Contoh kata frasa baku dan non baku. Frasa baku tidak terlalu, frasa non baku tidak begitu. Frasa baku belum masak, frasa non baku belum matang. Frasa
paling kaya, frasa non-baku paling terkaya. Dalam bahasa Indonesia, karena adanya penyerapan bahasa asing atau bahasa daerah Sanskerta, terdapat pasangan kata baku dan non-baku. Maka harus memilih dan menggunakan kata yang sudah dibakukan. Contohnya ada kata baku apotek menjadi non-bakunya apotik. Kata bakunya asas menjadi non-bakunya azas. Yang ketiga, kata bakunya analisis menjadi non-bakunya analisa. Kata abstrak dan kata konkret. Yang pertama ada kata abstrak yang berupa konsep. Kata abstrak dalam bahasa Indonesia pada umumnya adalah kata-kata bentukan dengan konflik seperti peng dengan an dan ke dengan an. Contohnya perdamaian dan kecerdasan. Contohnya, perdamaian yang merata di seluruh jagat raya ini masih tetap merupakan mimpi. Selanjutnya, kata konkret, yaitu kata yang berupa objek yang nyata, dapat dilihat, diraba, dan juga didengar. Contohnya, saya melihat seekor kucing sedang memanjat pohon. Yang kedua, ada diksi ragam semiformal. Diksi ragam semiformal merupakan ragam penuturan yang menyampaikan kalimat dengan bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur atau gramatikalnya, serta menggunakan ragam bahasa yang tidak baku atau resmi. Seperti pada tabel di samping, ragam semiformal pada kata ganti atau sapaan, aku dengan Bung, aku dengan kamu, aku dengan Mas, adik atau kakak, lalu aku dengan Mbak. Lalu ada imbuhan seperti ngobrol, ngopi, loh, kok, sih, deh, atau betulin. Ada juga pilihan kata tertentu seperti sudah, gitu, kayak gitu, saja, anak laki atau anak perempuan. Yang ketiga ada diksi ragam nonformal. Nah, ragam nonformal ini menggunakan kata ragam non-baku atau ragam gaul. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya penggunaan kata-kata yang tidak baku, baik dari segi leksikal maupun gramatikalnya. Misalnya pada bentuk hiburan di televisi atau saat berbicara dengan teman. Lalu seperti pada tabel di samping, tabel ragam nonformal kata ganti sapaan gue dengan bang atau mbak, gue dengan lu, gue dengan neng, gue dengan situ. Lalu imbuhannya seperti ngobrol, ngopi, loh, kok, situ, deh, atau betulin. Lalu dengan pilihan kata tertentu seperti omongin, udah, enggak, gitu, kayak gitu, entar, cowok, dan cewek. Jadi teman-teman, kita dapat mengidentifikasikan suatu karangan itu bersifat formal, semi-formal, atau non-formal dengan melihat beberapa aspek, yaitu dari bergantungnya kepada topik yang dibahas, hubungan antara pembicara, medium yang digunakan, situasi saat pembicaraan terjadi, dan juga penggunaan kata sapaan dan kata ganti.